Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis CHNS. CHNS sendiri merupakan singkatan dari karbon, hidrogen, nitrogen, and sulfur, yang merupakan suatu teknik analitik yang penting dalam ilmu kimia, geologi, dan ilmu material. Analisis ini berfungsi untuk memahami apa saja komposisi dan karakteristik material organik. Nah, dari komposisi karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur ini memiliki pengertian masing-masing, yaitu pertama ada karbon, yang sering sekali digunakan untuk menentukan persentase karbon dalam suatu sampel. Ini sangat relevan dalam kimia organik, pemahaman komposisi senyawa organik, dan pemodelan reaksi kimia yang melibatkan karbon. Kemudian ada hidrogen, yang memungkinkan penentuan persentase hidrogen dalam suatu sampel. Hidrogen sendiri merupakan suatu elemen yang umum dalam senyawa organik dan berperan penting dalam menentukan sifat-sifat kimia sampel. Kemudian ada nitrogen. Kandungan nitrogen dalam sampel dapat ditentukan dengan analisis CHNS. Ini sangat penting sekali dalam biokimia, ilmu lingkungan, dan ilmu pertanian, di mana pemahaman persentase nitrogen dalam sampel organik atau dalam pupuk sangat relevan. Terakhir ada sulfur, yang digunakan untuk menentukan persentase sulfur dalam sampel. Ini adalah elemen yang signifikan dalam pemahaman efek lingkungan dan dampak kesehatan yang terkait dengan emisi sulfur dioksida dari bahan bakar fosil. Nah, ini merupakan representasi gambar dari alat CHN sendiri, di mana memiliki prinsip kerja, yaitu sampel yang akan diteliti disegel dalam kaleng kapsul dan dimasukkan ke dalam carousel. Carousel dijatuhkan ke dalam reaktor oksidasi ini, di mana sampel tersebut diatur waktunya untuk mencapai zona terpanas reaktor tepat ketika gelombang oksigen berlebih tiba. Reaksi timah dengan oksigen mengeluarkan sejumlah besar panas. Jumlah besar panas pembakaran sempurna tersebut memungkinkan reaksi lengkap karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur terhadap produk pembakarannya muncul. Nah, di sini. Kemudian, gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran diarahkan melalui perangkat penangkap yang cocok. Penangkap penyerap digunakan untuk mengumpulkan kotoran, sehingga hanya jadi dari pembakaran ini akan diteruskan melalui reduction dan GC column, yang kemudian dapat diarahkan ke TCD. TCD ini merupakan thermal conductivity detector yang merupakan suatu pendeteksi untuk bisa menangkap reaksi lengkap antara karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Nah, setelah gas-gas diubah menjadi bentuk yang dapat diukur di TCD ini, mereka diukur secara kuantitatif menggunakan instrumen analitik. Di sini, untuk elemen C dan H, untuk elemen C dan H itu, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan detektor termal, seperti detektor inframerah yang mendeteksi perubahan suhu akibat reaksi kimia dengan CO2 dan H2O. Untuk elemen N dan S, analisis dapat menggunakan teknik deteksi spektroskopi atau detektor yang sesuai dengan masing-masing elemen. Berdasarkan hasil pengukuran gas-gas tersebut, perangkat analisis CHNS akan menghitung konsentrasi atau persentase masing-masing elemen dalam sampel. Hasilnya dapat disajikan dalam berbagai format seperti persentase berat atau persentase mol. Jadi nantinya dari hasil yang didapat, representasi grafik dari masing-masing komposisi dapat direpresentasikan seperti gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh analisisnya yang saya dapat dari jurnal, yaitu analisis dari berbagai mikroalga. Nah, CHNS sendiri itu kan nama lainnya merupakan ultimate analysis. Jadi ini yang akan kita bahas, dan komposisi bahan yang diteliti yaitu ada mikroalga T. dimorphus, T. obliquus, Chlorella, dan Sorokiniana. Nah, dapat kita lihat dari masing-masing komponen CHNS ini memiliki persentase yang berbeda-beda ya, yaitu hasil analisis akhir menunjukkan bahwa seluruh spesies mikroalga yang dibudidayakan di Bolt
Basal medium atau BBM memiliki kandungan karbon, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Masing-masing rentangnya dari untuk karbon sendiri 49,31 sampai 53,91. Lalu ada ini ada oksigen 31,95 sampai 35,67. Lalu ada nitrogen dari 5,32 sampai 7,01% dan ada sulfur yaitu 0,17% sampai 0,55%. Nah, untuk nitrogen yang tersedia dalam masing-masing mikroalga ini yang paling tinggi didapatkan di T. obliquus. Nah, kandungan yang dimiliki nitrogen dalam obliquus ini mempengaruhi tingkat protein seluler dalam biomasa mikroalga. Kandungan protein yang tinggi dan rasio C/N pada mikroalga ini membedakannya dari bahan baku lignoselulasa yang biasanya memiliki kurang 1% nitrogen. Kemudian ada karbon dan hidrogen. Mikroalga yang masing-masing sebesar 49 sampai 53 dan 7,46 sampai 7,74 ya rentangnya dari semua spesies mikroalga ini. Nah, kandungan karbon dan hidrogen yang sangat tinggi ini menjadikannya kandidat potensial untuk produksi biofuel dibandingkan dengan bahan baku lignoselulosa dan bahan bakar fosil seperti batu bara atau lainnya. Kemudian ada kandungan oksigen. Kandungan oksigen yang lebih rendah yaitu ada pada chlorella yaitu sebesar 31,95. Nah, rendahnya oksigen yang dimiliki ini mempengaruhi nilai HAF yang justru lebih tinggi, yaitu 23,52. Temuan ini memperkirakan adanya kandungan karbon yang tinggi, HHV yang tinggi, namun N dan S, nitrogen dan sulfur yang rendah pada T. dimorphus, chlorella, dan soroknia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku potensial untuk produksi biodiesel. Nah, jadi masing-masing mikroalga ini dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel. Berikut aplikasinya, yaitu pada bidang kimia organik. Dalam kimia organik, analisis CHNS digunakan untuk menentukan komposisi senyawa organik, yang membantu dalam pemahaman rumus empiris senyawa dan mengidentifikasi unsur-unsur utama dalam senyawa organik kompleks. Yang kedua ada pemantauan dan pengendalian emisi, yaitu yang sangat penting digunakan dalam industri dan regulasi lingkungan, terutama dalam mengukur dan mengendalikan emisi sulfur dioksida, karbon dioksida dari sumber-sumber seperti pembangkit listrik dan pabrik kimia. Lalu ada penelitian biomasa, yaitu dalam penelitian energi terbarukan, analisis CHNS digunakan untuk mengkarakterisasi komposisi biomasa dan biokonversi yang membantu pengembangan biofuel dan proses lainnya seperti yang telah saya contohkan dalam jurnal sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.